Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan belajar satu hal lagi, siapakah kita, identitas kita yang sesungguhnya. Apakah dirimu adalah batu? Hah? Batu? Kalau mau tahu lebih lagi, mari masuk bersama dengan saya dalam program Life Unlimited. Ya, halo kepada semua pemirsa Life Unlimited dan selamat berjumpa kembali bersama dengan saya Susan Hoover. Ya, saya sangat bersuka cita sekali kita boleh jumpa kembali lagi dalam program hari ini. Ya, setiap minggu di channel ini, hari ini, di jam ini kita bisa jumpa di dalam program Life Unlimited ini, di mana kita belajar tentang hidup yang tidak dibatasi lagi, hidup yang luar biasa, yang Tuhan mau kita alami. Jadi belakangan ini kita masuk dengan satu series bagaimana kita memiliki identitas. Kenapa? Karena saya temukan terlalu banyak orang tidak tahu siapakah diri mereka. Mereka hanya tahu mungkin kelahirannya, mereka hanya tahu keturunannya, latar belakangnya, tapi mereka tidak sadari sejak ada Yesus di dalam hidupnya, mereka memiliki identitas yang baru. Sering sekali kalau kita tidak menyadari identitas, makanya kita tidak menikmati segala sesuatu yang datang daripada identitas itu. Karena itu mari kita temukan dan belajar bersama-sama setiap minggu dalam program Life Unlimited ini, supaya kita boleh tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Gak masalah kita ada di seluruh Indonesia, di tempat yang berbeda-beda, dengan usia yang berbeda-beda, dengan pengalaman yang berbeda-beda. Karena hal ini adalah benar untuk semua orang. Siapa yang percaya kepada Yesus? Kalau ada pemirsa yang belum percaya kepada Yesus, jangan kemana-mana, tetap ikut bersama dengan saya. Karena saya juga akan menjelaskan bagaimana bisa alami semua yang Yesus mau berikan kepadamu juga. Tapi sebelumnya saya mau kita juga membaca satu kesaksian. Karena sepanjang program ini akan lihat ada nomor WhatsApp, ada nomor yang bisa dihubungi, di mana ada tim daripada program Life Unlimited ini. Boleh hubungi mereka, minta doa, minta lebih lagi penjelasan siapakah Yesus. Mungkin ada pertanyaan dan yang lain-lain. Dan setiap bulan setelah mereka didoakan, ada pemirsa yang hubungi kembali dan memberi kesaksian atau laporan apa yang mereka alami. Hari ini saya membaca satu lagi daripada seseorang dari Kalimantan Barat. Luar biasa, berkata seperti ini, kemarin meminta doa untuk adiknya yang sakit parah dan sedang dirawat di rumah sakit. Nah, setelah didoakan, 1 minggu kemudian sudah beri kabar kalau keadaan adiknya sudah membaik dan sudah bisa bangun sendiri. Kami sangat bersyukur untuk mendengar kabar-kabar seperti ini. Bagaimana mungkin ada yang hubungi kami dalam situasi yang sulit seperti ini. Tetapi yang luar biasa lah, bukan karena kami, tapi karena Tuhan yang memberi jawaban. Semuanya ini karena Yesus berkuasa dan mengasihi semua pemirsa. Jadi boleh hubungi kami setelah program ini selesai dan kami dengan senang hati mau juga mendoakan semua pemirsa hari ini. Hari ini kita mau lanjut juga dengan tema kita, identitasku, ya, biar kita semua temukan identitas kita yang sesungguhnya. Nah, kita sudah belajar banyak hal ya, siapakah kita, bahwa kita adalah orang yang sudah diubahkan, kita adalah orang benar, kita adalah orang yang membawa pengharapan, kita adalah orang yang banyak hal, Allah kemuliaan Tuhan itu minggu lalu. Hari ini saya mau membawa tema yang baru bagi kita, bahwa kita semua adalah batu yang hidup. Batu, bukan saya selalu ucapkan ya, benar-benar kita semua adalah batu yang hidup. Kalau bingung, baik biar belajar sesuatu yang baru hari ini. Untuk itu mari langsung kita buka firman Tuhan untuk temukan bagaimana kita semua adalah batu yang hidup. Kita akan buka dari Efesus pasal 2. Berkata dalam ayat 19, demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan
kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Nah, saya tahu pada saat ini saya duduk di sini, saya mungkin tidak bisa langsung perkenalan, ya. Kita tidak bisa lihat wajah ke wajah semua dan langsung mengenal lebih dalam kehidupan kita masing-masing dalam program Life Unlimited ini. Karena itu saya harap setelah program ini kita boleh bertemanan di sosial media, YouTube dan yang lain-lain. Tetapi ini yang kita tahu bahwa kita sebenarnya kalau kita adalah semua orang yang percaya kepada Yesus, kita bukan lagi berkata di sini orang asing atau menganggap nggak saling kenal, nggak sama-sama keluarga. Tapi berkata di sini kita adalah orang melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi berkata apa? Bahwa kita sebenarnya adalah sama-sama. Sama-sama untuk apa? Bukan lagi orang asing, bukan lagi yang berbeda, tapi sama-sama. Dan berkata apa? Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, ini berkata apa? Kita sama-sama akan dibangun dengan apa? Dengan batu penjuru. Itu adalah Kristus Yesus. Mungkin kita hari ini tidak tahu apa itu batu penjuru. Apa itu batu penjuru? Nah, itu karena cara pembangunan hari ini pasti berbeda dengan 2000 tahun yang lalu, ya, pasti berbeda. Ada banyak kita kan boleh gunakan hari ini teknologi yang modern untuk kita membangun, dan cara kita memiliki batu-batu pasti berbeda dengan mereka pada 2000 tahun yang lalu. Tapi kalau kita mengerti pada waktu itu cara mereka membangun seperti ini. Sebelum mereka membangun tinggi-tinggi atau membangun cantik, dan mereka juga bisa lakukan itu pada waktu itu, mereka letakkan sebelumnya namanya batu penjuru. Nah, batu penjuru ini seperti dasar itu adalah batu yang sangat besar. Batu yang rata, batu yang ditaruh sebagai dasar, dan seluruh bangunan, boleh lihat dengan gambar pun, dengan foto, batu ini diletakkan dengan semua batu yang lain akan mengikuti batu ini. Jadi batu ini akan mengarahkan semuanya. Kalau tidak ada batu penjuru, mungkin asal-asal bangunan. Tidak tahu bagaimana membuat rata, tidak bagaimana tahu ikut dengan struktur pembangunan. Tapi dengan batu penjuru yang diletakkan, setiap batu yang lain akan mengikuti batu ini. Nah, itu makanya kita katakan bahwa Yesus adalah batu penjuru. Artinya kalau tidak ada Yesus, kita tidak tahu arah hidup. Kita tidak tahu apapun yang kita lakukan. Kita tidak memiliki dasar, tidak memiliki kekuatan, kita tidak memiliki arahan. Tidak tahu apa-apaan. Sama seperti bangunan, ikut batu penjuru. Kehidupan kita ikuti Yesus. Jadi kalau hari pertama hari ini kenapa kita bisa katakan kita seperti batu, itu seperti satu ilustrasi. Ya, bagaimana Yesus sebenarnya adalah batu yang terbesar, batu penjuru. Dia adalah dasar. Dia yang mengarahkan segala sesuatu yang kita mau lakukan itu. Kita lihat kembali apakah itu sesuai dengan batu penjuru kita. Apakah itu sesuai dengan Yesus. Jadi batu itu kan bukan sebenarnya memang batu, tapi kita harus mengerti ini adalah satu ilustrasi untuk kita mengerti bagaimana bagian kita. Yang terutama Yesus adalah batu penjuru. Yang kedua, berkata di sini, kita semua dibangun bersama-sama. Berkata di sini bahwa kita dibangun di atas dasar. Kita semua dibangun bersama-sama. Jadi artinya kalau ada dasar, kita semua bangun bersama-sama. Saya mau katakan ini bahwa Tuhan memang mau kita bangun bersama-sama. Artinya bukan saja kita hanya tahu dasar. Nah, dasar itu adalah apa? Contohnya Yesus, keselamatan yang ada di dalam Yesus. Itu terpenting. Kalau kita tidak mengerti, tidak ada dasar keselamatan dalam kehidupan kita, kita masih bingung. Apakah kita selamat atau tidak? Ya, kita tidak mungkin dibangun atau membawa kabar baik kepada orang lain. Jadi dasar itu harus kuat. Tapi kalau kita mengerti ada Yesus, makanya kita mau kerja sama. Kita mau kerja sama dengan orang lain. Kita mau hidup kita mengalami perubahan. Kita mau lebih tinggi, semakin hari lebih tinggi di dalam Tuhan. Kita mau alami hal-hal bersama dengan Tuhan. Kita tidak mau sama terus hanya mengerti satu hari nanti masuk surga. Tapi di dalam kehidupan ini juga kita mau alami Yesus lebih lagi dan lebih lagi. Amin, itu luar biasa.
Nah, karena kita mungkin susah untuk membayangkan batu-batu ini semua. Saya harap dengan kita ikuti saya dalam video klip yang singkat ini. Kita akan datang ke kota Efesus ini dengan surat ini, di mana boleh lihat satu bangunan dan mengerti lebih jelas lagi. Mari ikut saya ke kota Efesus. Saya hari ini berdiri di kota Efesus, kota yang sangat terkenal, di mana kita bisa lihat hal-hal dari sejarah. Nah, sangat luar biasa sekali, bisa lihat di belakang saya ada bangunan yang tetap berdiri. Ada bangunan di sini dari ratusan bahkan ribuan tahun tetap berdiri di sini. Nah, ini sangat luar biasa, bahkan bisa lihat di sini ada batu penjuru. Nah, kenapa menarik sekali? Pada waktu bisa ribu tahun yang lalu mereka gunakan batu penjuru karena Rasul Paulus pun menulis di dalam, bukan saja dalam Alkitab, tapi khusus dalam suratnya kepada orang gereja yang ada di kota Efesus ini. Dia menulis tentang batu penjuru itu. Bahwa batu penjuru itu adalah Yesus. Bahkan dia katakan bahwa kita semua adalah batu-batu. Kalau batu penjurunya artinya fondasinya, tempat yang paling kuat itu adalah Yesus. Kita semua menjadi batu, menjadi bangunan, menjadi tempat bagian dalam bangunannya. Makanya Rasul Paulus katakan kepada jemaatnya bahwa kita semua satu persatu, kita ada tempat yang sangat penting dalam kerajaan Allah. Kita semua adalah orang yang sangat penting di dalam keluarga Tuhan, di dalam gereja. Kita semua adalah bagian di dalam bangunannya. Nah, saya percaya kalau bangunan yang dibangun oleh tangan manusia bisa tetap bertahan dan bisa tetap berdiri sampai hari ini. Apalagi kita yang didirikan, yang dibangun di dalam keluarga Tuhan sebagai Tuhan sendiri yang menjadi fondasi bagi kehidupan kita. Oh, bisa lihat ya, seperti di video ini saya katakan. Itu adalah ada bagian-bagian bangunan pun yang lebih tinggi daripada itu posisi yang saya berdiri tadi. Tapi asik kan masih berdiri. Nah, itu sudah dari abad ke abad, itu sudah ratusan, bahkan sampai ribuan tahun berdiri. Nah, seperti saya katakan dalam video, kalau manusia saja dapat susun batu dengan baik-baik sampai kuat berdiri begitu lama, sampai kuat menjadi bangunan begitu lama, apalagi Tuhan. Dia tahu untuk susun, dia tahu untuk dirikan sesuatu yang akan stabil lama. Dia tahu proses apa yang harus dilakukan. Jadi kalau kita anggap itu bangunan, ya seperti manusia dapat buat satu bangunan yang cantik. Tuhan hari ini bukan saja membangun seperti bangunan gereja, bangunan tempat worship, dengan bangunan-bangunan tempat yang satu bangunan struktur yang kita pergi, satu tempat ibadah. Tapi kita mau mengerti bahwa Tuhan sendiri bicarakan apa? Kalau gerejanya Tuhan bukan saja satu bangunan. Gereja Tuhan yang sebenarnya adalah umat-umatnya. Orang percaya yang kerjasama, orang percaya yang boleh menjadi dibangun bersama-sama, orang percaya yang mau datang bersama-sama. Itu adalah gereja Tuhan yang sesungguhnya. Sampai dikatakan dalam ayat ini, kita belajar tadi, yang terutama kalau kita bicarakan bangunan Tuhan. Bangunan Tuhan dasar batu penjurunya adalah Yesus. Yang kedua berkata kita semua dibangun bersama-sama. Artinya kan kita ada alami hal-hal bersama dengan Tuhan. Kita berdiri di atas dasar Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Dan mengalami dia lebih lagi dalam kehidupan kita. Dan ketiga berkata kita semua adalah posisi penting di dalamnya. Kalau kita melihat ada bangunan, ada tempat yang bangunan. Dan kita ambil batu-batu keluar. Kan itu bisa runtuh semua. Kita setiap orang, kita harus mengerti, kita orang percaya, kita ada posisi penting di dalam kerajaan Tuhan, di dalam bangunannya Tuhan. Dirimu setiap batu itu penting, baik yang di bawah, baik yang di atas, baik yang di tengah. Kita semua ada posisi yang penting di dalam Tuhan. Dalam ayat ini berkata apa? Bahwa di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Rapi tersusun artinya Tuhan tahu posisimu. Tuhan tahu susun hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Pernah nggak merasa, oh aku ini bukan siapa-siapa, aku bukan yang penting, punya pelayanan yang besar?
Jangan melihat hidupmu seperti itu. Di mana mungkin satu orang lemah, kita kuat. Dan saat kita kerja sama di dalam Tuhan, Tuhan tahu taruh kita di dalam tempat yang dimana kita bisa memberkati banyak orang. Tuhan taruh karunia, talenta dalam hidupmu. Dirimu berharga dan posisimu penting. Pernah saya pun datang ke satu tempat dari mana saya merasa, oh di sini sepertinya nggak ada pelayanan seperti ini. Padahal itu yang saya suka. Mungkin ini bukan posisi bagiku. Tapi saya belajar, di mana mungkin hal itu kurang. Kenapa Tuhan rindu saya masuk di situ? Supaya saya membawa kelebihan daripada saya masuk di mana yang lain kurang. Dan di mana mungkin kekurangan saya, orang lain memiliki kelebihan itu. Jadi siapapun pribadimu, apapun yang dimiliki dalam hidupmu, mengerti bahwa itu Tuhan punya tempat bagimu. Tuhan punya posisi yang penting bagimu. Jangan pun merasa, aku nggak penting, aku keluar saja. Itu seperti batu yang sudah disusun rapi, keluar daripada bangunan. Bangunan itu nggak kuat lagi. Jadi jangan saja berpikir kadang-kadang orang yang punya nama besar itu penting. No, setiap batu dalam bangunan itu penting. Bayangkan bagaimana hari ini mungkin ada orang yang membuat bangunan, bagaimana setiap batu itu tersusun rapi, rata, jadi cantik. Setiap ada posisi yang pas. Itu juga satu itu adalah dirimu. Satu lagi pemirsa yang lain, satu lagi pemirsa yang lain, satu lagi keluarga Tuhan yang lain, satu lagi saya, satu lagi siapa, satu lagi siapa. Kita semua tersusun rapi, ada posisi yang penting. Saya harap kita semua bisa mengerti ini seperti ilustrasi. Nah, bukan sebenarnya kita semua adalah batu hanya sampai di situ saja. Maksudnya di dalam keluarga Tuhan. Tidak ada di dalam keluarga Tuhan anak yang lebih muncul ini lebih penting. Ini siapa yang lebih penting? Saya adalah salah satu batu. Saudara adalah salah satu batu. Bersama-sama kita menjadi satu bangunan, satu hal, satu tempat yang indah di dalam Tuhan. Tidak ada saya lebih penting daripada pemirsa. No, kita semua sama-sama memiliki posisi yang penting di dalam Tuhan. Saya bisa punya program TV seperti ini, tapi mungkin saya tidak bisa masuk ke dalam setiap rumah, setiap kampung, mengenal setiap orang. Jadi ada kita semua sesuatu yang luar biasa yang kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi apa yang kita pelajari sampai saat ini? Kita pelajari apa? Yesus adalah batu penjuru. Yang paling penting kita mau tahu bagaimana mengarahkan hidup kita. Kembali lagi lihat Yesus. Dia adalah dasar untuk segala sesuatu yang kita lakukan. Yang kedua adalah apa? Bahwa kita semua bertumbuh bersama-sama di dalam Dia. Yang ketiga adalah apa? Kita memiliki posisi yang penting. Dan mari kita lihat bagian terakhir dalam ayat ini berkata apa? Bahwa di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat ke-22 berkata apa? Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, mungkin ini sedikit susah untuk kita mengerti. Saya harap kita mengerti bahwa kita semua, siapapun yang percaya kepada Tuhan, siapapun percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengerti bahwa kita bukan lagi jauh daripada Tuhan. Tetapi dalam perjanjian baru, setelah Yesus sudah datang dan mati bagi kita, bagaimana Yesus sudah bangkit, naik ke surga, Dia mengutus Roh Kudusnya datang. Kita menerima hadirat Tuhan, kita menerima Roh Tuhan itu di dalam diri kita. Kita semua menjadi tempat kediaman, tempat tinggal Roh Tuhan. Wow, luar biasa. Nah, ini berkata dalam ayat ini, saya harap kita mengerti. Kita menjadi bait Allah itu secara bersama-sama sebagai keluarga Allah, tapi juga secara pribadi. Artinya seperti ini, saya Susan Hoover ini saya percaya bahwa saya sendiri, Roh Tuhan tinggal di dalam diri saya. Saya menjadi bait sucinya. Saya memiliki Roh Tuhan. Kemanapun saya pergi, secara pribadi saya memiliki Roh Tuhan. Tapi saya tahu, saya manusia ini sekalipun memiliki Tuhan, kadang-kadang kurang kuat. Saya tidak memiliki segala sesuatu, setiap karunia. Saya tidak memiliki setiap panggilan. Saya mengerti bahwa saya sendiri kurang. Makanya saya mau kerja sama. Saya mau masuk dalam satu gereja, keluarga Tuhan. Dan bersama-sama dengan orang lain.
Saya juga menjadi salah satu batu di satu tempat bangunan di mana kami semua menjadi seperti bangunannya Tuhan. Jadi boleh kita secara pribadi memiliki roh Tuhan. Tapi pernah merasa nggak saat masuk bersama-sama dengan banyak orang menyembah rasanya lain? Ya karena kita semua membawa hadirat Tuhan. Kita boleh saling menutupi, saling membangun, saling menguatkan, saling memperlengkapi. Jadi itu juga adalah bangunan Tuhan. Jadi kita secara pribadi dan bersama-sama memiliki roh Tuhan di dalam diri kita. Dan saya mau kita berpikir-pikir ya, bahwa kita menjadi tempat di mana roh Tuhan tinggal. Kita bukan hotel. No, kita menjadi rumah Tuhan. Ada perbedaan kan hotel dengan rumah. Orang masuk hotel, saya sering masuk hotel. Kenapa? Karena saya sering pergi ke kota-kota lain. Saya sering keliling masuk tempat-tempat. Saya tahu saya masuk hotel itu. Saya masuk tahu itu secara sementara. Saya ninap itu bukan namanya rumah, bukan selamanya, bukan permanen. Saya masuk keluar. Saya pernah masuk setiap malam ke kota yang berbeda-beda. Selama 1 minggu, setiap malam tempat yang berbeda-beda. Setiap malam hotel yang berbeda-beda. Sampai pernah saya lupa nomor kamar berapa. Saya harus tanya ke resepsi. Saya harus tanya resepsi itu, nomor kamar berapa? Karena masuk keluar sementara. Tapi saya belum pernah lupakan alamat rumah. Karena itu tempat menetap, itu adalah rumah. Betapa enaknya saat pulang rumah. Lama di rumah. Jadi saya mau kita semua mengerti, kita dibangun sebagai rumahnya Tuhan. Tuhan bukan masuk keluar. Oh pada saat kita kudus, oh pada saat kita baik, oh pada saat ini Tuhan masuk keluar. No, kita bukan hotel, kita bukan tempat temporary, ya tempat sementara. Kita semua adalah tempatnya rumahnya Tuhan. Tempat Tuhan tinggal permanen lama. Bahkan dikatakan di sini bahwa Tuhan yang menguduskan kita. Kita menjadi kudus bukan saja karena ada Roh Kudus datang. Itu buktinya kita sudah kudus. Kita kudus oleh karena Yesus menjadikan kita kudus. Yesus yang mati bagi kita sebagai korban sempurna bagi kita. Darah Yesus yang suci menguduskan kita. Sudah cukup kudus supaya sampai pun buktinya Roh yang kudus boleh tinggal di dalam diri kita. Dari semua tempat yang terindah sampai kelihatan, tempat yang terindah di kota Efesus, tempat yang terindah, gunung yang paling indah, tempat yang paling wow di dunia. Tuhan memilih tinggal di dalam dirimu. Tapi saya harap saya katakan seperti itu, kita ingat, wow saya secara pribadi sudah memiliki roh Tuhan. Wow. Tetapi ingat, Tuhan juga mau dalam gambaran yang lebih besar, dalam secara besar, kita menjadi salah satu batu, bertumbuh bersama-sama dengan semua orang percaya yang lain. Kita memiliki posisi yang penting untuk menjadi berkat bagi orang lain, menerima dari mereka. Satu tempat batu di dalam bangunan Tuhan yang besar, semua umatnya. Amin. Karena itu kita akan masuk satu lagu yang sangat cocok dengan tema kita hari ini. Ya, kita masuk dengan batu penjuru gereja. Mari kita masuk dan memuji Tuhan bersama-sama. Dengan
Ya amin. Saya harap yang kita belajar hari ini membuat kita lebih mengerti dengan kata-kata seperti ini. Sekarang kalau kita dengar Yesus batu penjuru, kita sudah mengerti. Yesus adalah yang terutama, yang terbesar. Semua ikut Dia. Dia adalah dasar untuk kehidupan kita. Dan kita semua dibangun bersama-sama dengan Dia. Memiliki posisi yang penting. Dan secara pribadi dan secara bersama-sama kita menjadi tempat tinggal. Kita sendiri adalah bangunan Tuhan. Bangunan Tuhan yang cantik-cantik kita pergi beribadah, boleh. Tapi saat kita pulang, hadirat Tuhan tidak tetap dalam bangunan itu. Hadirat Tuhan bersama-sama ada di dalam diri kita. Itu untuk setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Percaya Yesus sudah mati bagimu, ambil dosa-dosamu, bayar harganya, dan Dia sudah bangkit memberi hidup kekal bagimu. Kalau ada pemirsa hari ini yang belum pernah percaya kepada Yesus, belum pernah memiliki rohnya, belum jadi rumahnya Tuhan, masih cari-cari Tuhan di tempat lain. Hari ini adalah kesempatan menerima Dia hari ini bersama dengan saya. Saya akan berdoa, siapapun yang mau dimanapun berada, boleh ikut doa ini. Ikutilah ini bersama dengan saya, menerima Dia. Katakan, Yesus, terima kasih, Engkau sudah ambil setiap dosa-dosaku, kelemahanku. Engkau disalibkan untukku, tetapi Engkau bangkit dan hidup. Engkau naik ke surga. Dan saat ini aku percaya kepadamu. Dan Engkau mengutus Roh-Mu datang dan hidup di dalamku. Saat ini aku jadi baru. Saya menjadi kudus. Saya menjadi orang yang memiliki hidup kekal bersama dengan Roh-Mu. Terima kasih Yesus, aku percaya kepadamu. Di dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Doa yang sederhana tetapi sesuatu yang luar biasa sudah terjadi. Dengan doa sederhana itu, damai sejahtera masuk hatimu. Karena kehadiran Tuhan, Roh Tuhan masuk dan tinggal secara permanen. Tidak pernah jauh lagi dari Tuhan. Bukan lagi orang asing, bukan lagi orang jauh. Tapi orang yang sudah menjadi satu bersama dengan Dia. Itu identitasmu yang baru. Kalau baru berdoa seperti itu, segera hubungi saya, segera hubungi tim saya. Kabarin bahwa sudah terima Yesus dan kami mau ceritakan lebih lagi dan lebih lagi tentang itu. Dan kita akan jumpa lagi di mana, kapan? Minggu depan di dalam program Life Unlimited ini. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.